Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu dan selamanya tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Islahuddin Al-Hikami dari kelas 10 MIPA 3 Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi yang mengamalkan. Mengenai puasa dan Al-Quran, kedua hal ini adalah hal yang paling identik dengan bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Allah juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, sehingga sampai kepada kita saat ini sebagai kitab suci yang kita imani. Dari dua hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada hambanya yang mengamalkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba yang mengamalkan. Puasa akan berkata, ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya. Dan Al-Quran berkata, aku telah menghalanginya daripada tidur pada malam hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya. Maka kedua syafaat itu pun diterima. Hadis riwayat Ahmad dalam Sahih At-Targhib nomor 1429. Sebelum memasuki pembahasan hadis, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu syafaat. Jadi para ulama mendefinisikan syafaat sebagai wasilah untuk yang lain untuk mendatangkan manfaat atau mencegah daripada kemudorotan atau kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Syafaat itu baik berupa syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Baik, mengenai syafaat puasa dan Al-Quran, itu merupakan syafaat yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Pada hari itu manusia akan sangat kesulitan karena menghadapi kesusahan yang akan dihadapi pada hari kiamat. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa syafaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga atas izinnya lah amalan-amalan yang kita lakukan itu memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Sobat Ramania, jadi setelah kita tahu apa itu syafaat, kita memasuki pembahasan hadis. Yang pertama, di sini Rasulullah SAW bersabda, puasa akan berkata, ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya. Nah, maksud dari potongan hadis ini adalah
Seseorang ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan di hari kiamat atau kehidupan di akhirat, maka akan datang puasa sebagai amalannya untuk menolongnya. Lalu puasa pun akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan saat makan dan minum, menghalanginya dari hawa nafsu pada saat siang hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya." Lalu Allah pun menerima syafaatnya. Maka orang yang berada dalam kesulitan tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat dari amalan berupa puasanya itu. Jadi puasa yang akan memberikan syafaat itu merupakan puasa yang kita kerjakan dengan ikhlas, dengan hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan ridho juga terhadap kita dan memberikan izin kepada amalan berupa puasa untuk memberikan syafaat pada saat kita kesulitan di akhirat kelak. Baik, itu tadi penjelasan mengenai hal yang pertama yang memberi syafaat kepada kita, yaitu puasa. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu Rasulullah SAW bersabda, dan Al-Quran berkata, "Aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari. Lalu maka terimalah syafaatku ini untuknya." Maka kedua syafaat itu diterima. Maksudnya adalah ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan dan orang itu saat di dunia dia merupakan seorang yang ahli Quran, orangnya sering membaca Al-Quran, itu saat di akhirat kelak akan datang Al-Quran dalam bentuk seorang pemuda, lalu berkata kepada orang tadi, "Akulah yang membuatmu bangun pada malam hari, yang membuatmu tidak tidur pada malam hari, dan membuatmu haus pada siang hari." Lalu amalannya yang berupa Al-Quran tadi pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada hambanya tadi dengan berkata, dia sudah meluangkan waktunya saat di dunia dulu untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga dia tidak tidur pada malam hari dan dia pun haus pada siang hari. Maka terimalah syafaatku ini untuknya. Kemudian Allah pun menerima syafaat dari Al-Quran ini. Jadi marilah kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, sehingga kelak akan menjadi penolong kita saat di hari kiamat. Jadi kita memasuki kesimpulan pada hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan syafaat kepada hambanya yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan berupa bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran yang akan memberikan kepada kita syafaat di hari kiamat kelak. Sobat Ramania yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tausiah tadi kita dapat menyimpulkan, kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya untuk meningkatkan kualitas iman kita dan tidak menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan untuk beramal saleh. Serta mari kita tingkatkan kualitas puasa kita, yang awalnya kita puasa hanya menahan lapar dan haus, kita jadi menahan dari segala hal yang merugikan, yang bisa menghilangkan pahala puasa, sehingga kita tidak mendapatkan beberapa kemuliaan dari puasa itu. Dan juga mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik itu membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkannya. Harapannya untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita sebagai amalan yang baik, khususnya puasa dan Al-Quran yang kita amalkan.
sehingga dapat memberikan syafaat kepada kita saat di hari kiamat kelak atau di akhirat. Demikian tausiah dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian kata kalau ada yang menyinggung. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.